Hai teman-teman, pejuang NIP. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun keberuntungan teman-teman. Semua yang belajar di EduFit ini mendapatkan NIP. Yuk kita aminkan dulu. Amin. Oke, kali ini kita lanjut lagi bahas soal TWK CPNS 2024. Kita ambil dari tryout.edufit.kliktest.com ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, di soal TWK ini semuanya adalah penalaran, teman-teman ya. Sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru, penalaran. Jadi nggak ada hafalannya. Oke, teman-teman harus bisa ya. Kalau mau coba dulu silahkan teman-teman baca dulu kemudian dijawab ya. Tapi kalau mau langsung kita bahas ya oke lah kita bahas ya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui hal ini contohnya. Hal ini berarti mengacu pada bacaan ini ya. Jadi kata kuncinya adalah peran nasionalisme yang diwujudkan melalui hal ini. Hal ini itu apa? Keberagaman bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Terdapat sisi positif yang menumbuhkan kesatuan seluruh komponen masyarakat dan sisi negatif yang dapat mengakibatkan perpecahan karena adanya perbedaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah keberagaman atau perbedaan ya, teman-teman. Jangan sampai adanya perpecahan. Oke, sekarang kita lihat yang A ya. Tidak sedikit yang membicarakan Jeremy karena warna kulitnya yang gelap. Ini namanya tidak mengakui keberagaman ya. Karena membicarakan Jeremy berdasarkan warna kulitnya. Ini diskriminatif ya. Jadi jawaban yang A ini jelas salah. Oke, lanjut yang B. Karyawan yang selalu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda kepercayaan. Ini masih bisa masuk ya. Tapi kita lihat jawaban yang lainnya. Teman-teman yang menertawakan saat ada yang menari tarian daerah. Ini juga tidak menerapkan keberagaman karena dia menertawakan tarian daerah ya. Jadi tidak menghormati tarian daerah. Jadi yang C ini jelas salah, teman-teman. Yang D, tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Ini masuk juga ya. Yang E, tidak keberatan untuk berkumpul bersama teman yang berbeda agama. Ini juga masuk. Tapi harus kita lihat dulu kata kuncinya. Di sini adalah peran nasionalisme, teman-teman ya, nasionalisme. Oke, bukan pribadi atau golongan. Oke, diingat ya. Kalau yang karyawan itu memberikan yang terbaik walaupun atasannya berbeda kepercayaan. Berarti kan ini hubungannya antara karyawan dan atasan ya. Maka kita eliminasi jawaban yang B ini. Kemudian kalau jawaban yang E ya, tidak keberatan untuk berkumpul bersama teman-teman yang berbeda agama. Nah, karena di sini adalah peran itu berarti kan kita harus ikut aktif ya kan. Kalau tidak keberatan itu kan berarti kita belum berperan aktif. Hanya saja tidak keberatan aja. Belum ada action dari kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang D. Tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Nah, yang ini jelas tindakan nyata ya. Tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Ini lebih masuk daripada yang E, teman-teman. Maka jawabannya adalah yang D ya. Lanjut soal nomor 12 ya. Makna yang terkandung dalam peristiwa tersebut adalah, berarti kita harus baca dari depan dong. Oke, gak apa-apa ya. Para tokoh pendiri bangsa mampu bekerja sama dengan baik dalam merumuskan dasar negara maupun konstitusi negara meskipun mereka berbeda golongan. Jadi kata kuncinya di sini adalah meskipun mereka berbeda golongan, ya. Para pendiri bangsa ini mampu bekerja sama dalam merumuskan dasar negara. Oke, sekarang kita lihat yang A ya. Persatuan dapat diwujudkan dengan adanya rasa kebangsaan demi terwujudnya tujuan bersama. Ini sesuai dengan kalimat yang atas ya, sesuai. Oke, kita centang dulu ya. Kemudian yang B. Perbedaan yang ada bukan menjadi permasalah dalam merumuskan dasar negara. Ini juga masih sesuai ya. Yang C. Meskipun berbeda golongan, para pendiri bangsa tetap satu Indonesia. Ini jawabannya benar semua kelihatannya. Coba yang D. Perbedaan bukan permasalahan ketika menerapkan satu nusa satu bangsa. Yang E, rasa cinta terhadap NKRI bisa ditunjukkan dengan mengeksiskan NKRI di kancah dunia. Ini jawabannya semuanya benar teman-teman. Sekarang kita main eliminasi ya. Oke, kita mulai dari yang E ya.
Diingat kata kuncinya adalah berbeda golongan ya. Jadi untuk yang E ini belum nampak berbeda golongannya ya. Jadi yang E tidak masuk, ya kan? Yang D, perbedaan bukan permasalahan ketika menerapkan satu nusa satu bangsa. Perbedaannya benar, tapi unsur kerjasamanya di sini belum ada. Di sini kan ada kata bekerja sama, teman-teman ya. Maka yang D ini kita eliminasi. Kemudian yang C, meskipun berbeda golongan, para pendiri bangsa tetap satu Indonesia. Meskipun berbeda golongan masih sesuai ya. Nah, di sini para pendiri bangsa tetap satu Indonesia. Para pendiri bangsa itu bekerja sama dan merumuskan, bukan tetap satu Indonesia. Jadi yang C layak kita eliminasi. Yang B, perbedaan yang ada bukan menjadi permasalahan dalam merumuskan dasar negara. Ini masih masuk ya. Kemudian yang A, persatuan dapat diwujudkan dengan adanya rasa kebangsaan demi terwujudnya tujuan bersama. Ini juga masuk, teman-teman. Oke, Bang, itu kasih PR buat teman-teman ya untuk menjawab soal nomor 12 ini. Jawabannya A atau B. Atau mungkin teman-teman punya jawaban lain boleh. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, semangat. Oke, lanjut soal nomor 13 ya. Kita baca pertanyaannya. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek sosial adalah, kata kuncinya adalah salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek sosial. Oke, kita baca dulu pilihan gandanya ya. Nanti teman-teman pilih jawaban yang mana. Melakukan latihan dasar kemiliteran untuk mendukung kegiatan politiknya. Tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah, melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya, mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN, menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Oke, teman-teman, dari sini udah kelihatan jelas ya, karena di sini adalah tindakan bela negara dalam aspek sosial, bukan politik ya, teman-teman ya. Ini yang paling sesuai jawabannya adalah yang B ya. Tidak menyebar hoax yang dapat memicu pecah belah bangsa. Ini masuk dalam tindakan bela negara dalam aspek sosial. Kalau yang lainnya ini dalam kegiatan politik ya kan. Politik, kemudian di sini ada politik dan juga ini politiknya. Jadi kepentingannya adalah kepentingan politik ya. Oke, lanjut soal nomor 14 ya. Berikut ini adalah contoh bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Kecuali, wah kalau ada kecuali ini paling gampang nih teman-teman. Cari satu yang paling berbeda dan paling aneh ya. Oke, sekarang kita lihat di jawabannya ya. Seorang mahasiswa yang rela mengorbankan waktunya untuk menjadi relawan bencana alam. Masuk ya. Masuk nih, rela berkorban demi bangsa dan negara, ya kan? Yang B, seorang pengusaha yang rela menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk pembangunan di daerah tertinggal. Wah, ya masuk ya kan? Oke, yang C, seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Wah, ini jangan-jangan ya. Oke, kita lihat yang D dulu. Seorang dokter yang rela meninggalkan keluarganya untuk bertugas di daerah terpencil. Ini juga udah jelas masuk ya, teman-teman ya. Yang E, seorang prajurit TNI yang gugur dalam pertempuran melawan teroris, apalagi sampai gugur ya. Ini sudah jelas rela berkorban banget ya kan. Jadi E ini masuk. Maka jawabannya adalah yang coba kita lihat kan di sini kecuali ya kan. Seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kalau kegiatan pramuka kan kegiatan pribadi, hubungannya lebih luasnya lagi adalah dengan sekolah, ya kan? Jadi tidak sampai rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke, jadi jelas ya jawabannya adalah yang C ya. Nomor 15, ini soalnya pendek ya, berarti harus kita baca aja. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Bentuk aksi yang tegas dalam lingkup sosial adalah lingkupnya sosial ya, bentuk aksi yang tegas. Oke, yang A, menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah-daerah rawan konflik atau terorisme. Yang B, pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.
Yang C, membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Yang D, membuat poster atau spanduk dengan pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. Yang E, membuat program kemitraan antara masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Ini jawabannya nggak ada yang salah, teman-teman. Nah, soal yang kayak gini nih, yang mungkin antara satu orang dengan orang lain akan berbeda pandangan ya. Jadi dipersilakan aja nanti kalau misalkan berbeda pandangan. Kalau teman-teman mau pilih yang mana? Oke, jawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upaya bela negara yang bisa dilakukan masyarakat saat pemilu ditunjukkan nomor berapa? Upaya bela negara yang dilakukan masyarakat saat pemilu ditunjukkan nomor berapa? Yuk teman-teman kita cek yang pertama. Mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ini masuk ya teman-teman yang bisa dilakukan masyarakat saat pemilu. Ya, bela negara. Ini masuk nomor 1. Nomor 2, menjadi penyelenggara pemilu seperti menjadi KPPS, Panwascam, dan lain-lain. Ini juga masuk ya dalam upaya bela negara. Oke. Kemudian yang ketiga, memilih dan melihat program dan rekam jejak calon. Kalau di sini hanya memilih dan melihat. Jadi ini kepentingannya adalah kepentingan pribadi. Maka untuk yang nomor 3 ini belum masuk, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat, mengikuti perkembangan pemilu di media sosial sebelum menentukan pilihan. Ini juga masih sama dengan yang nomor 3 ya, kepentingannya adalah pribadi. Meskipun juga untuk kepentingan negara pada akhirnya. Tapi kita harus pilih yang jelas-jelas untuk langsung bersentuhan dengan bela negara ya. Yang nomor 5, menindak setiap kecurangan dan pelanggaran pemilu. Ini masyarakat yang berani menindak itu bukan masyarakat umum, tapi kan yang berwenang ya kan. Jadi untuk yang nomor 5 ini tidak masuk, teman-teman. Yang nomor 6, ikut serta mengawal dan mengawasi pemilu untuk mencegah kecurangan. Kalau ini masuk banget ya. Jadi mengawal dan mengawasi itu kita bisa melakukannya. Apalagi tujuannya untuk mencegah kecurangan, ya kan? Jadi bisa kita lakukan. Oke, kalau gitu berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 6 ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut soal nomor 17 ya. Separatisme merupakan bentuk ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dikarenakan apa? Yo, separatisme ini merupakan bentuk ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang A, memberikan ancaman terhadap keutuhan wilayah yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Memberikan ancaman terhadap keselamatan bangsa. Memberikan ancaman terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa. Memberikan ancaman terhadap militer bangsa. Memberikan ancaman terhadap daerah kepada daerah lainnya. Ini semuanya benar ya teman-teman. Kita cari yang paling lengkap dan paling sesuai. Di antara A, B, C, D ini yang paling lengkap yang mana teman-teman? Alasan yang paling lengkap adalah yang A ya. Jadi separatisme ini kan sudah jelas akan memberikan ancaman terhadap keutuhan wilayah ya. Jadi separatisme bisa-bisa membuat negara sendiri. Jangan sampai itu terjadi ya kan. Dan ini akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas ini adalah yang A ya. Oke, lanjut soal nomor 18. Di bawah ini yang merupakan implementasi dari bela negara secara fisik adalah A, B, C, D, E. Silakan teman-teman baca ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Kemudian nomor 19. Buat PR lagi teman-teman ya. Nomor 19 silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Dan nomor 20 sekalian nih. Soal penalaran lagi teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman mau lihat kunci jawaban, bisa dilihat di edufit.kliktest.com ya. Ini pembahasannya seperti ini teman-teman. Ini ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara ya. Ada kunci jawaban dan pembahasannya ya. Kalau teman-teman mau ikut yang simulasi akbar, silakan masih dibuka ini ya, simulasi akbar.
Simulasi Nasional Serentak CPNS 2024 batch yang kedua dibuka mulai tanggal 8 sampai tanggal 17 September 2024. Kuotanya 10.000 teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian kalau mau ngerjakan ini udah dibuka nih, tinggal klik aja teman-teman kerjakan ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan nilai dan passing grade, review dan pembahasan dikerjakan ulang. Kemudian selanjutnya nanti masih ada lagi tryout, masih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tryout lagi teman-teman. Nah untuk tryout akbar yang batch 1 ini bisa dilihat di riwayat simulasi kamu ya. Ini Bang Edu belum mengerjakan, jadi belum ada reviewnya, belum bisa tampil pembahasannya karena belum mengerjakan. Kalau teman-teman udah mengerjakan, udah pasti bisa melihat tampilannya ya. Oke, begitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau ikut tryout akbar gratis bisa ikutan di edufit.kliktes.com ya. Bang Indo doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin.